Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas daring atau belajar daring dengan saya Nabila Turama, KKN Tematik 14 Universitas Trunojoyo Madura tahun 2020. Pada awal tahun 2020, dunia dilanda dengan adanya pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19, seluruh kegiatan masyarakat dilakukan secara daring atau secara online. Begitupun dengan sekolah, dilakukan pembelajaran secara online atau secara daring, di mana tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu pembelahan sel, pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, dan fase-fase pembelahan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami perubahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing alasan penting sel mengalami pembelahan. Sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel, di mana yang dimaksud dengan perbaikan jaringan ini ketika kulit kita terluka lalu itu menutup kembali, itu karena adanya hasil dari proses pembelahan sel. Yang ketiga yakni reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara dengan pembelahan sel. Selanjutnya di sini saya akan menayangkan sebuah video bagaimana itu pembelahan mitosis dan meiosis serta fase-fase pembelahan sel. Dan selamat menonton. Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan siap dalam menerima pembelajaran online IPA pada pagi hari ini. Materi pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pembelahan sel, manfaat pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Yang mana materi tersebut ada dalam pembahasan kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan untuk reproduksi. Makhluk hidup dapat bertahan hidup karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kalian mengalami luka pada tubuh kalian? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup kembali seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang rusak mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses
yang berkesinambungan, yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, umumnya selalu diikuti dengan yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, ikuti instruksi di grup WA kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian kelas daring atau belajar daring pada hari ini pada materi sistem reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.